Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Khususnya di malam hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di kajian ini di saat ini untuk melanjutkan dari kajian rutin kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-64 di dalam pembahasan kitab ini. Dan di pertemuan kali ini kita masih pada pembahasan berkaitan tentang kasih sayang, khususnya terkait menyayangi binatang sebagaimana judul bab yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Setelah di pertemuan yang sebelumnya penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang anjuran untuk berkasih sayang, anjuran untuk saling menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Lalu penulis merinci dari kasih sayang tersebut, diantaranya kasih sayang terhadap sesama manusia, kasih sayang terhadap karib kerabat. Setelah itu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis babun rahmatul bahaim. Atau di bab yang selanjutnya beliau beri judul bab rahmatul bahaim, menyayangi binatang. Sebenarnya yang telah kita sebutkan di pertemuan yang telah berlalu bahwasanya Islam adalah agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam, termasuk kepada binatang. Maka berikut kita akan bacakan hadis yang berkaitan tentang anjuran untuk menyayangi binatang, dan kita akan sebutkan pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik di dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang bab ini, serta kita akan tambahkan sedikit terkait adab-adab yang hendaknya diperhatikan bagi setiap muslim saat dia berinteraksi dengan binatang, khususnya binatang yang dia pelihara. Baik. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sanadnya hadis yang pertama di dalam bab ini, atau hadis yang ke-378. Haddatsana Ismail, mengabarkan kepada kami Ismail, qala haddatsani Malik, mengabarkan kepadanya Malik, an Sumya maula Abi Bakar, dari Summi maula Abi Bakar, an Abi Salih As-Samman, dari Abi Salih As-Samman, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda bihil atash
fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash. Faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalb min al-'atash mithlu alladhi kana balagani. Fanazala bi'ra famala'u khuffahu thumma amsaka bifihi. Fasaqa kalba fashakara Allahu lahu faghafara lah. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimil ajra. Qal fi kulli thatin kabidin ratbatin ajrun. Naam. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, suatu ketika ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan, dan di dalam perjalanannya dia begitu merasa kehausan. Maka didapatilah laki-laki tersebut sebuah sumur yang tentunya terdapat padanya air yang ia ingin minum, ya, untuk menghilangkan rasa hausnya. Setelah dia minum di dalam sumur tersebut, maka dia pun keluar. Iya. Lalu tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing dalam keadaan lidahnya dijulurkan. Iya. Nah, sampai lidahnya itu hampir saja atau bahkan sudah bersentuhan dengan tanah. Iya. Dan ini menandakan bahwasanya anjing itu betul-betul kehausan. Maka laki-laki itu berkata, tidaklah aku melihat anjing tersebut kecuali aku menyadari bahwa rasa hausnya itu sama dengan rasa haus yang aku alami. Maka laki-laki itu pun turun, ya, ke dalam sumur, ya, lalu mengisi air dengan memakai sepatunya, ya. Dan sepatu tersebut, ya, diisi dengan air, ya. Lalu kemudian diberikan kepada anjing itu. Iya. Bahkan amsaka bifih. Ya, dia mengambil air, mengisi air dengan sepatunya dalam keadaan sepatu itu digigit, ya. Ya, mungkin sumurnya agak dalam, wallahu taala alam, sehingga mungkin tangannya berfungsi untuk manjat. Jadi air yang diambil memakai sepatu itu digigit, ya, dengan mulutnya. Iya. Dan dari situ dia pun memberikan, ya, anjing tersebut air yang telah dia bawa. Iya. Dari perbuatannya tersebut, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah pun mensyukuri kebaikan laki-laki itu. Faghafaralahu, dan Allah pun mengampuninya. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Apakah perbuatan baik yang kami lakukan kepada seekor hewan, seekor binatang, itu mendapat kebaikan? Qal fi kulli thatin kabidin ratbatin ajrun. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, di setiap makhluk hidup yang engkau berbuat baik padanya, terdapat pahala. Iya. Di setiap makhluk hidup yang engkau berbuat baik padanya, maka di sana terdapat pahala. Nah, maka hadis yang mulia ini, ya, menunjukkan bagaimana Islam, agama yang begitu betul-betul memperhatikan kasih sayang. Islam betul-betul mengajarkan penganutnya untuk memiliki sifat kasih sayang, penyayang. Jangankan kepada sesama manusia, jangankan kepada sesama orang yang beriman, bahkan kepada binatang sekalipun. Iya. Maka hadis ini adalah anjuran untuk kita berbuat baik.
walaupun kepada binatang. Iya. Dan subhanallah, masya Allah, ya, sekiranya laki-laki yang disebutkan oleh Nabi SAW ini berbuat baik kepada seekor anjing dan kebaikannya tersebut disyukuri oleh Allah dan dia pun mendapat ampunan, bagaimana lagi apabila seorang berbuat baik kepada sesama manusia? Bagaimana lagi kalau seseorang berbuat baik kepada seorang muslim, sesama muslim, memberinya makan, memberinya minuman, memberinya tumpangan, dan pemberian-pemberian yang lainnya yang dia mampu. Iya. Tentu pahalanya jauh lebih besar. Iya. Dan tentu hal itu jauh lebih diutamakan. Iya. Lihatlah bagaimana seorang laki-laki yang betul-betul ikhlas, ya tentunya, untuk memberikan kebaikan pada seekor anjing. Dia lihat anjing tersebut kehausan, ya, yang rasa haus yang dialami oleh anjing tersebut sama dengan apa yang dialami sebelumnya, sebelum dia minum. Iya. Maka timbul rasa iba pada dirinya, dia pun mengambil air, semua yang tadi kita sebutkan, dan memberi anjing tersebut. Dengannya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dan kasih sayang seperti ini, iya, dan seluruh kasih sayang yang ada di permukaan bumi ini, itu adalah salah satu dari kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Iya. Soal yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua, di mana kata Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i tatarahamul khalaiqu hatta tarfa'ud dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menjadikan sifat rahmat menjadi 100 bagian. 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala simpan. Dan 1 bagian dari rahmat Allah turunkan ke permukaan bumi. Yang 1 itu kemudian terbagi, terpecah, yang menjadi atau yang membuat seluruh makhluk saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Sampai tatkala seorang mendapati, iya, seekor induk hewan yang menahan kakinya untuk dia tidak menginjak anaknya, itu bagian dari 1 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan di permukaan bumi. Iya. Allahu Akbar. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan termasuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba-hamba Allah. Jadi antaranya laki-laki yang dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya, itu salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang. Ya, dan lihat buahnya. Kasih sayang seorang manusia kepada makhluk Allah yang lainnya, bahkan kepada hewan. Apa buahnya? Allah syukuri dan Allah balas berupa ampunan. Nah, bagaimana lagi kalau kebaikan itu kepada sesama manusia, kepada orang yang beriman kepada Allah. Iya, tentu hal itu lebih utama dan tentu balasannya lebih baik. Iya. Namun jangan disalahpahami terkait hadis ini
bahwa cukup seseorang memberi minum anjing lalu kemudian dia masuk surga. Tidak, jangan dipahami seperti itu. Iya. Hadis ini mengajarkan kita di antara luasnya rahmat Allah membalas kebaikan hamba-hambanya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji dzarrah sekalipun pasti akan dibalas di dunia dan di akhirat. Iya. Itu adalah perkara yang pasti. Maka siapa yang ingin dibalas kebaikan, berbuat baiklah. In ahsantum fa ahsantum li anfusikum. Dan sejatinya apabila kita berbuat baik, ya, sejatinya kebaikan itu untuk kita. Untuk maslahat kita sendiri, untuk kebaikan diri-diri kita sendiri. Iya. Maka sekali lagi kita katakan, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, jangan disalahpahami bahwa kemudian kalau begitu cukup kita memberi makan hewan, kita sudah masuk surga. Tidak. Iya. Tapi ini sebagian, salah satu dari contoh bahwa luasnya rahmat Allah, ya, membalas kebaikan. Walaupun kecil kebaikan itu, apabila dikerjakan ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas. Akan diganjar jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya hadis yang kedua di dalam bab ini, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyebutkan sanadnya, haddatsana Ismail, mengabarkan kepada kami Ismail, qala, dia berkata haddatsana Malik, mengabarkan kepadanya Malik, An-Nafi', dari Nafi', an Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallam qala, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar yuqalu wallahu a'lam la anti at'amtiha wa la anti sakaitiha hina habastiha wa la anti arsaltiha fa akalat min khashasil ard. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Uthibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala azab dia, ya, disebabkan karena seekor kucing. Iya. Ada seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala azab dia disebabkan karena seekor kucing, di mana dia mengurung kucing tersebut sampai mati dalam keadaan kelaparan, dikurung dan tidak diberi makan. Hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka karena hal tersebut. Lalu dikatakan wallahu taala alam, ya, kepadanya, la anti at'amtiha, engkau tidak memberinya makan. Wala anti sakaitiha hina habasat, ya, habastiha, dan engkau, ya, tidak pula memberinya minum pada saat engkau mengurungnya. Wala anti arsaltiha, ya, engkau pun tidak pernah melepaskannya dari kurungan. Fa akalat min khashasil ard, yang dengannya dia bisa makan. Kalaupun engkau tidak bisa memberi makan, ya, seharusnya engkau lepas biar dia cari makan sendiri. Tapi ternyata dikurung. Kucing tersebut tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak juga dilepas, sehingga dia pun mati dalam keadaan kelaparan. Maka itu menjadi sebab dia diazab oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW,
kebalikan dari kisah yang pertama, hadis yang pertama. Iya. Di hadis yang pertama, keutamaan berbuat baik kepada binatang dan ganjaran atas kebaikan kepada binatang. Nah, hadis yang kedua ini Nabi SAW menceritakan ya, tentang orang yang tidak berbuat baik kepada binatang, ya, kepada kucing dan binatang-binatang yang lainnya. Ya. Dia kurung tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, tidak juga dilepaskan supaya dia mencari makan sendiri. Akhirnya mati kelaparan. Ya. Maka kalau kebaikan itu dibalas berupa kebaikan, berupa ampunan, maka keburukan juga dibalas dengan adab, iya, siksa. Iya. Maka siapa yang berbuat baik kepada binatang, dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk, mendolimi binatang sekalipun, maka dia akan mendapat balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji dzarrah akan dibalas, dan siapa yang berbuat keburukan sekecil biji dzarrah pun juga akan dibalas. Iya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik selain apa yang telah kita sebutkan dari hadis yang kedua ini, bahwasanya memelihara binatang, iya, seperti kucing, ayam, burung mungkin, ikan, iya, khususnya binatang-binatang yang berkeliaran di tengah-tengah manusia, itu boleh-boleh saja. Iya. Tidak ada dilarang memelihara binatang, kucing, ayam, ataupun ikan dan semisal dengannya. Namun yang perlu diperhatikan adalah saat kita memelihara binatang tersebut, hendaknya kita beri makan. Kita beri dia minuman. Iya. Kalaupun kita kurung, tidak selamanya kita kurung. Mungkin beberapa waktu saja. Selebihnya mungkin kalau dia sudah jinak dan seterusnya, ya, kita lepaskan. Ataupun kalau kita kurung, ya betul-betul diperhatikan makan dan minumnya. Iya. Karena apabila seorang mengurung binatang, kucing dan yang semisal dengannya tanpa menyediakan makanan, tanpa memberinya minuman, maka itu bisa menjadi sebab dia diadab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, wal iyad billah. Naam. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, supaya kita akan kita akan sebutkan beberapa adab yang perlu diperhatikan atau hak-hak ya binatang yang dipelihara. Ya, tapi kita selesaikan dulu ya hadis terkait bab ini. Kita sebutkan dua lagi hadis. Ya, hadis yang ketiga di dalam bab ini atau hadis yang ke-380 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan sanadnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad ibnu Uqbah, mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Uqbah, qala dia berkata hadatsana Muhammad ibnu Utsman Al-Quraisy, qala dia berkata hadatsana Hariz, qala hadatsana Hibban ibnu Zaid Asy-Syar'abi an Abdullah ibnu Amr, dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, irhamu turhamu, sayangilah maka engkau akan disayangi, waghfiru yaghfirullahu lakum, maafkanlah maka engkau pun akan mendapat, ampunilah maka engkau pun akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, wailul lil aqma'il qaul wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iya. Celakalah ya. Sayangilah orang yang menyayangi dia akan disayang. Ya, orang yang mengampuni dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan celakalah bagi orang-orang yang suka mengumbar perkataan ya ke orang yang satu dengan orang yang lainnya. Iya. Maksudnya kila wa qala, selalu menebar perkataan-perkataan. Iya.
Walaupun sejatinya perkataan itu benar adanya, tapi bisa memberikan mudarat, ya, dia tidak pikirkan. Apa saja yang dia dengar, dia sebutkan di sisi manusia. Celakalah bagi orang yang terus-menerus berbuat keburukan dan senantiasa melakukan keburukan tersebut, terang-terangan berbuat keburukan. Iya. Padahal dia mengetahui bahwasanya apa yang dikerjakan itu adalah keburukan. Nah, ini orang yang mujahir, ya, orang-orang yang terang-terangan, ya, di dalam berbuat kemaksiatan, dan dia sadar bahwasanya apa yang dikerjakan itu adalah kesalahan atau kemaksiatan. Ya, ala kulli hal, syahid dari hadis ini adalah penggalan yang pertama, irhamu turhamu. Sayangilah, niscaya kalian akan disayangi. Ya, irham fil ard yarhamuka fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Sayangilah, niscaya engkau akan disayangi. Menyayangi sesama makhluk Allah, menyayangi manusia, menyayangi karib kerabat, menyayangi, ya, seorang muslim, menyayangi anak-anak kecil, ya, bahkan menyayangi hewan. Ya. Siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Ya. Lalu kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Umamah, di mana dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Man rahima walau thabihatan rahimallahu yaumal qiyamah." Siapa yang memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat rahmat, ya, siapa yang memiliki sifat kasih sayang ataupun merahmati binatang, sampai pun pada saat dia menyembelih, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya di hari kiamat. Masya Allah. Ya, dan ini tentu keutamaan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Orang yang berilmu, dia akan menempatkan sesuatu, ya, tepat pada tempatnya, sampai pun dia akan menunaikan hak, ya, sampai pun, ya, kepada seekor hewan. Dia akan menyayangi seekor hewan karena ilmu yang dia miliki. Bahwa sekalipun kita menyayangi seekor hewan, kita tetap mendapatkan kebaikan. Iya. Makanya datang di dalam syariat kita anjuran untuk apa? Untuk memperhatikan hewan. Di antaranya pada saat kita mau menyembelih. Iya. Dianjurkan untuk kita mengasah, ya, alat yang ingin dipakai untuk menyembelih, ya, entah itu parang atau pisau kah, atau apa saja yang dipakai menyembelih, ya, untuk diasah dengan setajam mungkin agar tidak begitu menyakiti hewan pada saat disembelih. Ya, tidak memperlihatkan, ya, benda yang kita mau pakai sembelih kepada hewan tersebut. Ya. Tidak diperlihatkan antara hewan yang disembelih kepada hewan yang berikutnya akan disembelih. Semua ini adalah adab-adab yang indah di dalam Islam. Ya, tidak salah kalau para hewan, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, ikan-ikan, bahkan semut-semut yang ada di sarangnya itu mendoakan, ya, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Ya, karena kenapa? Mereka pun meraih keutamaan, kebaikan dari orang yang memiliki ilmu. Ya. Dan inilah ilmu di dalam Islam. Ilmu yang kita pelajari dalam Islam, ilmu yang diajarkan di dalam agama kita yang mulia Islam. Ya. Keseluruhannya adalah hal yang mengantarkan, ya, atau hal yang menimbulkan kasih sayang sesama makhluk. Iya. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan. Baik, itulah 4 hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Baik, selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, kita lihat bagaimana bimbingan ajaran Islam untuk memperhatikan hak, ya, binatang. Iya, tadi sudah kita sebutkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya di ayat ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Iya.
Maka di antara nama yang disandangkan atau gelar yang disandangkan kepada Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang memiliki sifat kasih sayang, membawa kasih sayang. Ya, dan rahmat beliau, ya, kasih sayang beliau tidak hanya khusus kepada manusia, bahkan kepada semesta alam termasuk binatang. Makanya datang ajaran-ajaran, ya, dari ajaran-ajaran yang beliau ajarkan, dari syariat yang beliau bawa, ya, itu mengantarkan kita umatnya untuk berkasih sayang kepada binatang. Di antaranya adalah memperhatikan untuk memberi makan kepada binatang. Iya. Di dalam hadits Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sirtum fi ardin khasbatin fa'atu ad-dawab hathaha wa idza sirtum fi ardin majdabatin fa'anju 'alaiha." Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, apabila kalian melakukan perjalanan di tanah subur, ya, kalian melakukan perjalanan. Ya, sejatinya para sahabat kalau melakukan perjalanan itu memakai hewan. Iya. Entah itu memakai unta ataupun kuda atau keledai. Iya. Atau mungkin sapi kalau di zaman kita. Iya. Apabila kalian mendapati tanah subur, maka berilah binatang tunggangan tersebut haknya. Apa maksudnya haknya? Beri makan. Iya. Bawa dia ke padang yang atau tanah yang ditumbuhi oleh rumputan yang subur untuk dia makan. Iya. Dan kalau ternyata tidak dijumpai dalam perjalanan ada tanah yang subur, ya, atau engkau melakukan perjalanan di bumi yang tandus, ya, maka percepatlah perjalananmu. Ya. Karena kenapa? Kalau memperlambat itu menyiksa binatang. Ya, coba lihat. Itu satu, memperhatikan untuk memberi makanan dan minuman tentunya. Iya. Yang kedua, dari hak binatang adalah, ya, khususnya binatang tunggangan, ya, tidak memberikan beban, ya, secara berlebihan terhadap binatang tersebut. Ya, sebagian kita kan, ya, apalagi di zaman dahulu itu, ya, yang dipakai untuk membawa barang-barang dan lain sebagainya, ya, itu tidak hanya dijadikan kendaraan binatang itu, tapi mereka dipakai untuk membawa barang-barang. Iya. Namun di antara adab dan hak dari binatang tersebut, tidaklah dibenarkan seseorang yang memiliki hewan ataupun binatang yang dijadikan untuk membawa barang-barang dan lain sebagainya, itu kemudian dia berikan beban lebih berat, ya, atau yang berat, yang dia walaupun bisa dia bawa tapi dibawa dalam keadaan kesakitan, ya, keterpaksaan. Perhatikan hadits dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu. Dia pernah berkata, fadakhala haitan li rajulin ansari fa idza jamalun falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam hina fatharafat aynah fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi famasaha thifrahu fasakat faqala min rabbi hadzal jamal man rabba hadzal jamal iya aw liman hadzal jamal فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملك الله إياها فإنه شك إلي أنك تجيئه وتدعبه. Iya. Jadi suatu ketika Nabi SAW masuk, ya, ke salah satu kebun yang dimiliki oleh sahabat dari kalangan Ansar. Iya. Dan didapati di sana ada seekor unta. Iya. Dan ketika unta itu melirik, iya, kepada Nabi SAW, maka dia pun mengeluarkan suara dan terlihat air mata menetes di matanya. Iya. Lalu kemudian Nabi SAW mendatanginya, mengusap bagian belakang kepalanya, sampai unta yang tadi mengeluarkan suara dan meneteskan air mata itu pun diam dan berhenti meneteskan air mata. Allahu Akbar. Ini kasih sayang Nabi sampai kepada binatang.
Dia melihat ya ada sesuatu pada binatang tersebut. Iya. Kenapa dia begitu bersuara seperti itu? Kenapa dia meneteskan air mata? Iya. Dan Nabi SAW kemudian bertanya, siapa pemilik dari unta ini? Maka laki-laki dari kalangan kaum Ansar ini pun mengatakan, saya ya Rasulullah. Dari pemuda Ansar mengatakan, saya pemiliknya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, afala tattaqiyallahu fi hadhil bahimati allati malakallahu iyaha. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dari binatang yang engkau telah miliki ini, yang Allah telah jadikan engkau sebagai pemiliknya? Iya. Nah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Maksudnya tidakkah engkau berbuat baik kepadanya? Iya. Beri dia makan, beri dia minum, iya, dan lain sebagainya. Di antaranya jangan memberikan beban yang berat pada dirinya. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Iya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya unta itu mengeluh, mengadukan permasalahannya kepadaku, bahwa engkau telah membuat dia kelaparan dan engkau telah membuat dia keletihan. Iya. Payah dia dalam bekerja. Iya, maksudnya engkau telah memberikan pekerjaan berat padanya. Iya. Coba lihat, Masya Allah. Iya. Jadi, sekalipun hewan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di antara hikmah dan tujuannya untuk melengkapi kebutuhan dan fasilitas manusia, tapi mereka tetap memiliki hak. Iya, mereka tetap memiliki hak. Nah, ya mungkin kalau di zaman kita sapi yang dipakai bajak sawah ya, walaupun sekarang mungkin sudah jarang ya, tapi mungkin di daerah-daerah pedesaan masih ada. Iya. Kuda yang biasa dipakai ke pasar, ngangkat barang-barang. Ya, maka perhatikan, jangan sampai kita memberikan ya tugas ya ataupun beban yang melebihi daripada ya kesanggupan hewan tersebut. Taib. Itu yang kedua. Terkait hewan yang dijadikan tunggangan atau dijadikan membantu kita untuk melakukan pekerjaan seperti mengangkat beban dan semisalnya. Kemudian yang ketiga terkait masalah menyembelih. Tadi sudah kita sebutkan. Iya. Terkait masalah menyembelih hewan. Iya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk berbuat baik dalam semua hal, dalam segala sesuatu. Termasuk berbuat baik kepada hewan. Termasuk di dalamnya berbuat baik saat menyembelih hewan. Ini dekat-dekat kurbannya. Nah, dekat-dekat ibadah kurban. Iya. Nah, perhatikan. Kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَى وَإِذَا ثَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُوا ثِبْحًا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ وَلْيُرِيهُ ثَبِيحَتَهُ. Iya. Kata Nabi SAW, apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh, dalam membunuh. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam menyembelih. Di antaranya, hendaknya kalian menajamkan pisau yang kalian pakai untuk menyembelih, sehingga dengannya hewan sembelihan pun akan mati dengan cepat. Iya. Coba lihat, adab. Iya. Dan ini bentuk kasih sayang kepada hewan, biar tidak lama dia rasakan. Coba kita bayangkan kalau kita pakai ya pisau ataupun parang yang tumpul untuk menyembelih. Ya. Tentu hewan akan tersiksa. Ya. Matinya akan lama dan dia akan merasakan ya kesakitan yang lama. Ya. Dibanding tatkala kita menajamkan pisau ataupun parang yang kita pakai untuk menyembelih. Iya. Dan di antaranya jangan kita kemudian mengasah ya pisau, parang ataupun belati kita di hadapan hewan tersebut. Ini di antara adabnya.
Iya. Bahkan kalau bisa sampai dia disembelih dia tidak melihat pisau yang kita ingin pakai untuk menyembelihnya. Iya. Taib. Nah, inilah beberapa adab ya yang menunjukkan tentang indahnya Islam di antaranya, serta menunjukkan tentang anjuran untuk berbuat baik sampai pun kepada hewan, dan kebaikan yang kita lakukan kepada hewan itu akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Dan sebaliknya bahwasanya tatkala kita memperlakukan hewan dengan buruk, maka itu bisa menjadi azab bagi kita dan bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka waliyatubillah, sebagaimana hadis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dari seorang wanita yang mengurung kucing, tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, tidak membiarkannya untuk lepas mencari makanan sendiri sampai dia kelaparan dan meninggal dunia. Itu menjadi sebab dia diazab dan dimasukkan ke dalam neraka waliyatubillah. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita katakan tidak dilarang untuk kita melihara hewan-hewan. Ya, silahkan kita piara hewan, piara kucing mungkin untuk menjadi penghibur kita, atau mungkin ikan cupang yang lagi viral atau mungkin hewan-hewan yang lainnya asalkan perhatikan untuk tetap menunaikan hak-hak mereka. Tetap kita berbuat baik kepada mereka, memberi mereka makan, memberi mereka minum, dan walaupun juga kita katakan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Karena sebagian juga orang merawat hewan itu melebihi daripada merawat anaknya. Bangun tidur, anaknya nangis, dia malah ke hewannya dulu. Nah, anaknya tidak diperhatikan. Bangun tidur, anaknya nangis, tidak diperhatikan. Dia langsung ke hewannya. Dia cari kucingnya kah, dia cari ikannya kah. Padahal anaknya nangis. Anaknya tidak dibelikan susu, hewannya dibelikan susu. Hewannya diperhatikan makannya 3 kali sehari, anaknya tidak diperhatikan. Nah, ini salah, ini keliru. Apalagi sampai memberi makanan yang harga berjuta-juta dan seterusnya. Ini termasuk perkara yang berlebihan. Ini termasuk perkara yang berlebihan. Yang perlu untuk kita ingatkan. Maka berikanlah segala hal itu, segala sesuatu itu haknya. Berbuat baiklah dan berkasih sayanglah sampai pun kepada hewan, karena kebaikan kepada hewan sekalipun itu akan mendapatkan balasan dan ganjaran pahala, serta akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dari bab serta hadis-hadis yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang mendatangkan kecintaan dan keridhaannya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan dan adabnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.